Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ayah, bunda, serta ananda solih-solihah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan ini, kita semua, terutama orang muslim, sedang berlomba-lomba untuk melakukan amal ibadah. Sebab pada bulan ini seluruh amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terdapat 3 faktor yang perlu kita perhatikan, sebab faktor tersebut yang akan menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah yang telah kita lakukan. Hal pertama atau faktor pertama yang perlu kita perhatikan yaitu niat. Pastikan niat kita melakukan suatu amalan yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hambanya bahwa aku tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan dan dia menyekutukan selain aku bersamaku pada amalan itu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan seorang hamba apabila hamba tersebut melakukan ibadah dengan niat kepada selainnya, sehingga seluruh amalan ibadahnya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor kedua yang perlu kita perhatikan dalam melakukan amal ibadah yaitu sifat atau sikap. Sifat atau sikap ini menjadi penyebab diterima atau ditolaknya amal perbuatan yang telah kita lakukan. Sifat apa sih yang menjadi penyebab tertolak atau diterimanya amal ibadah kita? Yang pertama yaitu riya. Riya bukan hanya sekedar menyebabkan seseorang terjebak dengan perbuatan dosa. Bahkan orang yang memiliki sifat riya dalam dirinya menjadi penyebab tertolaknya seluruh amal ibadah yang telah dia lakukan. Syekh Ibnu Taimiyah sendiri berkata dalam kitabnya bahwa sesungguhnya bagi seseorang yang bersikap riya dalam ibadah, bukan saja ibadah itu yang akan batal, tetapi bersamaan dengan itu ia turut mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut, di mana perbuatan tersebut termasuk ke dalam syirik kecil. Maka barang siapa yang memiliki sifat riya dalam tubuhnya, seluruh amal ibadah yang akan ia kerjakan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kedua yang perlu kita perhatikan adalah sifat ujub. Ujub merupakan sifat membanggakan diri sendiri dengan berbagai alasan, seperti membanggakan diri sebab merasa bahwa dirinya telah melakukan banyak sekali amal ibadah. Sifat tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sifat ujub merupakan awal dari kesombongan dalam diri. Faktor ketiga dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan ketika melakukan suatu amal ibadah adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa melalui makanan atau minuman. Sebab apabila kita memakan sesuatu yang haram atau meminum sesuatu yang haram, maka barang tersebut akan menjadi bagian dalam diri kita, akan menjadi daging, akan menyebar melewati sel darah dalam tubuh kita. Dan apabila dalam tubuh kita terdapat sesuatu yang haram, maka seluruh amal perbuatan yang kita lakukan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis Rasulullah yang mana ibadah yang disertai dengan memakan makanan yang haram sama saja seperti mendirikan bangunan di atas pasir. Na'udzubillah min dzalik, kita memiliki faktor-faktor tersebut dalam diri kita. Sebab seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bisa tertolak hanya karena pertama, niat kita yang tidak karena Allah, yang kedua karena sifat dalam diri kita yang tercela, dan ketiga karena sesuatu yang tanpa sadar telah masuk ke dalam tubuh kita dan ternyata hal tersebut bersifat haram. Ananda solih-solihah serta ayah bunda yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi pengingat untuk kita semua.
agar lebih berhati-hati dalam melakukan amal ibadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.